Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Yang dalam keadaan sakit dibuang penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Yang dalam keadaan sempit dilapangkan oleh Allah, dan dari setiap masalahnya diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan keluarga dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, damai, baik, di dalam keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah dimana saja, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita silaturahmi dengan saudara kita sesama muslim yang begitu sangat memiliki karya-karya yang besar, yang banyak, yang baik, yang kita bisa banyak mengambil ibrah di dalamnya. Namun yang terpenting adalah sebagai sambung silaturahmi kita, doa kita, dan juga sarana kita belajar ya. Sama-sama memanfaatkan ya daripada karunia Allah, daripada kemajuan zaman pada saat ini. Ya, lebih jelasnya lagi, langsung saya ingin bersilaturahmi, mengambil ibrah daripada yang mulia Al-Ustadz yang masyhur ya di zaman saat ini ya, di media sosial umumnya, yaitu yang terhormat Ustadz Felix Saw ya, yang begitu masyhur ya, terkenal di media sosial akhir-akhir ini atau sebelum-sebelum ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin coba bersilaturahmi dan sedikit mengambil ya hikmah pelajaran dari sejarah kehidupan beliau, dari perjuangan-perjuangan beliau, karya-karya beliau, yang dimana sebagian kaum muslimin sudah mengenal ya di dunia media sosial. Beliau adalah seorang ustadz yang latar belakangnya mu'alaf ya, dari agama lain, yaitu tepatnya agama Katolik, kemudian masuk ke dalam Islam. Dan beliau memiliki banyak karya-karya buku, karya tulis ya. Dan bahkan dari karya tulis inilah yang akhirnya mengangkat beliau, yang namanya dikenal dari kalangan kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon ya bil khusus ya ke lapangan daripada akhi Ustadz ya Felix Saw ya, untuk ya membicarakan tentang diri beliau ya, tentu dari sisi yang baik yang kita bisa ambil manfaatnya buat kemaslahatan bersama, sebagai juga sambung silaturahmi sesama aktivis di dalam keagamaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan buat umat Islam umumnya. Tentu jika ada hal yang kurang pas, yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nah, sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa khairul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz Felix Saw, beliau kelahiran 31 Januari 1984, berarti sekarang sedang usia matang-matangnya ya, 40 tahun ya. Jadi beliau adalah seorang yang masih relatif mudah, gagah ya, lagi sedang mantap-mantapnya lah. Karena menurut keterangan beberapa hikmah ya, usia 40 itu usia puncak seseorang untuk menuju kematangan diri ya, sebagai insan ya. Disitulah jalan kepastian dimulai, apakah jalan yang benar atau jalan yang salah. Dan beliau beruntung, Masya Allah, barakallah ya. Beliau beruntung di usia yang sedang awal kematangan, beliau beri petunjuk oleh Allah berada di dalam al-Islam dan menjadi seorang para dai-dainya Allah, para
uh, warasatul anbiya. Nah ini wah sahabat, mudah-mudahan istiqomah ya, panjang umur ya, keluarganya juga semuanya kita doain sehat walafiat, baik ya, dan istiqomah sebagai seorang aktivis ya, di dalam Islam, dai di dalam Islam. Nah, jadi beliau kelahiran di daerah Palembang ya. Nah dari semenjak muda ya, remaja, beliau sudah begitu tertarik, kritis ya, peka terhadap pelajaran-pelajaran, nilai-nilai kebenaran itu, sehingga ada hal-hal yang menurut beliau masih belum pas atau kurang dari apa yang beliau yakini pada saat itu, hingga akhirnya memiculah beliau banyak belajar, ingin lebih tahu lagi tentang informasi-informasi kebenaran dari agama-agama yang lain gitu. Dan sampailah beliau belajar di agama yang lain ya. Nah, di sana beliau menemukan banyak hal yang masih tidak sesuai dengan akal pikiran beliau yang masih remaja saat itu, nah, sesuai dengan logika beliau. Sehingga akhirnya beliau mengalami titik kejenuhan ya, atau kebuntuan, sehingga sempat ya pesimis lah, atau tidak meyakini dengan adanya Tuhan ya. Itu seperti itu, dan itu hal yang proses yang alami, yang wajar. Umumnya orang kalau mencari kebenaran, ingin tahu tentang hakiki sebuah kebenaran, akan mengalami situasi seperti itu, situasi anti klimaksnya dari sebuah kekurangan atau kesalahan yang akan menjadi pintu pembuka awal ya kebenaran nantinya ke depan ya. Sebagaimana juga yang kesempatan yang sebelumnya saya juga pernah mengisahkan dai mualaf juga ya. Nah, yang mulia ya, daripada saudara Donditan ya, Masya Allah. Karena memang saya nanti ke depan akan banyak nih menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara aktivis ya, yang memang memiliki latar belakang mualaf lah ya, sebagai penyambung buat diri kita ya, bagi yang sudah sebelumnya lama di dalam Islam ya, dengan saudara kita yang mungkin baru ya. Nah itu, tapi ya tetap kualitas mau lama atau baru ya Allah yang punya kuasa. Nah, saya lanjut. Jadi beliau begitu sangat kritis ya dengan kebenaran, sampai SMA pun beliau situ terpicu kembali. Yang tadinya udah mulai ya putus asa lah, mulai nggak yakin ya, tidak adanya Tuhan ya, tidak ada ateis ya, tentu ada ya. Timbullah kembali, terpicu lagi pemikiran beliau tentang Tuhan ini ada, berdasarkan ketika beliau belajar di SMA itu tentang biologi asal manusia ya, yang berasal dari sperma ya. Dari situ dia menyentuh ya, logika beliau, dari sesuatu yang sederhana bisa membentuk menjadi makhluk yang hebat ya kan. Masya Allah, ini ada Tuhan, ada sesuatu di balik semuanya lah begitu. Nah situ mulai beliau belajar lagi, menggali lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan kebenaran. Yang kemudian barulah puncaknya beliau menemukan jawaban setelah beliau masuk di masa kuliah, karena beliau orang yang cerdas ya, Masya Allah. Karena kalau tidak salah itu ya, IPK-nya aja udah Masya Allah, gak lulus. Nah, itu. Jadi beliau ketika kuliah, nah beliau karena cerdas, beliau masuk diterima di perguruan tinggi negeri, yaitu Institut Pertanian Bogor. Masya Allah, ini orang cerdas, ini orang IPA ya, Masya Allah. Nah, itu karena kalau nggak orang cerdas nggak bisa masuk IPA ya. Kalau saya kurang cerdas nih nggak bisa masuk IPA, makanya masuk kayak sos ya. Subhanallah. Jadi beliau diterima di pun. Dari situlah beliau banyak bertemu dengan aktivis-aktivis Islam ya, mahasiswa ya. Dan situlah yang akhirnya membukakan jawaban tentang ketuhanan, dan sana pas dengan pikiran dan nurani beliau yang itu adanya di dalam Islam. Ternyata jawaban itu, maka akhirnya pun mantaplah beliau untuk membangun landasan hidupnya ya, jalan hidupnya, way of life-nya di landasan daripada akidah Islam. Akhirnya beliau pun masuklah ya sekitar tahun 2002 masuk ke dalam Islam. Masya Allah, barakallahu fiik.
Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, yang saya kagumi ya, yang saya sayangi, dimana adanya ada satu hal yang ingin saya garis bawah ini. Saya agak terkesan dengan setelah saya baca kisah-kisah beliau dari beberapa tulisan ya, di media sosial ya. Ternyata saya juga baru tahu kalau beliau itu adalah seorang yang memang ya, karena selama ini tidak begitu memperhatikan ya tentang perkembangan dakwah ya, sahabat-sahabat dari bergerak dunia pergerakan harokah ya. Jadi Islam ini ada dua warna ya, ada warna warna NU lah ya, Nahdien ya, warna orang-orang tua kita ya, dengan warna-warna yang baru nih, yang muda-muda, yang kaum-kaum mujadid ya, pergerakan harokah kalau istilah saya itu. Nah, ternyata beliau juga adalah seorang yang mendapatkan karunia Allah ya, yang lebih, di mana beliau ketika mengenal Islam ya kan, ini ada ketika beliau mengenal Islam, mereka bersentuhan dengan kalangan daripada ikhwah ya, saudara-saudara sesama muslim dari warna harokah, warna pergerakan. Nah, ini dia yang terkenal, yang masyhur, yang sekarang sudah ditutup ya, yang nggak dibolehkan, yaitu dari organisasi atau kelompok lah daripada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI kalau singkatnya ya, jadi Hizbut Tahrir. Ini agak berkesan, agak buat saya ada sebuah benang merah nih, ada nyambung lah gitu, karena di masa muda saya juga pernah punya pengalaman gitu di tahun 90-an. Ini makanya saya kayak gitu, cuma beliau mungkin tahun 2000 ya, beliau masuk 2000, saya tahun 90. Nah itu, jadi tahun 90 itu ya 90 2 3 ya, pokoknya saya nggak begitu belum ingat ya. Nah itu sempat juga belajar gitu, sempat bersentuhan, atau sempat diberikan pengalaman oleh Allah dalam dunia harokah. Itu bahkan ya, cukup lama nih, matang nih dunia harokah. Dan di beberapa harokah bahkan saya ikut belajar ya, termasuk di dalam dengan tokoh pelopor, pembawa daripada gerakan daripada Hizbut Tahrir nih. Itu seperti ini nih yang ingin saya garisbawahi sebagai buat sambung informasi, sambung pengalaman lah, pelajaran hikmah ya dalam perjalanan hidup kita ini kan semuanya adalah sebenarnya pelajaran aja ya, kita yang bisa menyimpulkan masing-masing ya, walaupun berbeda pada dasarnya sama, nantinya akan bertemu pada muara samudra kebenaran, ketuhanan ya. Nah, jadi saya juga sempat belajar tuh dengan Syekh ya, Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi ya, karena beliau lah pembawa pelopor tentang pemahaman khilafah. Karena kalau Hizbut Tahrir yang khilafah ya, pemahaman khilafah itu pemahaman bahwasanya umat Islam itu harus punya seorang pemimpin Islam, khusus umat Islam, yang sebenarnya istilah khalifah atau imam atau amir mukminin apalah. Jadi beliau yang ini ada di dalam pelajaran Islam atau fikih Islam khilafah ini. Nah, saya sempat belajar langsung tuh dengan beliau, tuh dengan Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Walaupun nggak lama ya, seperti itu. Dia sempat belajar ke tempat tinggal beliau di daerah Bogor. Nah, itu bersama dengan rekan-rekan sesama aktivis Islam, sama-sama dai-dai muda ya. Saya juga masih muda waktu itu kan, masih umur 30-an paling ya. Waktu itu tahun 90 itu. Ya di antara 30 kurang-kurang lebih lah gitu ya. Seperti itu. Nah, saya belajar di sana sempat. Ya sana materi tetap pembahasan tentang khilafah, intinya tentang dalil, tentang ayat-ayat, hadis-hadis tentang khilafah, tentang kepemimpinan Islam bagaimana menurut ketentuan agama Islam. Jadi ini menarik makanya. Nah, tentu salah satu daripada warna di dalam Hizbut Tahrir itu sangat tekun, sangat teguh, sangat sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Islam, di samping memiliki sebuah keyakinan untuk tegaknya daripada kepemimpinan Islam yang dengan istilah khilafah itu. Seperti itu.
Makanya warna tersebut pun begitu kental ya, menyerap di dalam diri akhina Ustadz Felix, sehingga beliau begitu sangat ya berani ya, tegas atau mungkin agak-agak keras ya, Masya Allah, memiliki semangat harokah perjuangan yang besar ya, karena beliau banyak diwarnai oleh giroh, semangat dan fikrohnya daripada sahabat-sahabat akhina amin isbuh tahrir. Jadi wajar dan itu baik ya, tinggal bagaimana kita menginteraksikannya, menginterfereskannya, menyesuaikan lah gitu. Karena sama muslim kan kita juga harus saling menghargai. Nah, setiap perbedaan pasti ada dan kita harus saling menghormati untuk menjaga al-ukhuwah Islamiyah seperti itu. Walaupun berbeda tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana para sahabat-sahabat, ada yang tegas, ada yang keras, ada yang lembut ya, bermacam-macam warna ya. Begitu juga dalam pemahaman fikihnya sama, tapi semua mereka tetap dalam satu prinsip. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tetap dalam istiqomah, dalam kebersamaan dan tidak saling bertikai. Ini yang harus selalu kita jaga seperti itu. Wahai sahabat, ini sangat-sangat pengalaman beliau pernah atau banyak ya belajar di dalam pemikiran ikhwan ya di kalangan Hizbut Tahrir, mengingatkan kembali saya kepada pengalaman masa muda saya di tahun 90-an lah ya, 90-an itu ya, ketika itu sempat langsung belajar dengan pendiri atau pelopor pembawa daripada Hizbut Tahrir di Indonesia ya. Dan beliau lah yang itu Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, beliau yang banyak menyebarkan ya Islam dengan sebuah warna daripada khilafah yang makin terus berkembang ya sampai tahun 2000 terjadi ada konferensi ya itu Islam ya di mana di Senayan ya, tapi tahun 2000 saya sudah mulai jarang belajar ya, sudah belajar lagi ke ustadz yang lain ya kan zaman itu masih muda ya, itu seperti itu, karena itu masih zaman sebelum reformasi saya belajar sebelum reformasi, jadi belajarnya juga ya begitulah kalau zaman Orde Baru ya, beda dengan sekarang kayak itu setelah reformasi itu wah terbuka semuanya, orang yang tadinya ngajinya ya ngumpet-ngumpet deh ya jadi mulai terbuka. Baiklah, jadi sahabat-sahabat ya kita maklum kalau beliau begitu kritis, cerdas dan sangat berani ya. Nah mudah-mudahan tetap istiqomah seperti itu. Nah yang menarik lagi dari Ustadz Felix ini adalah kekritisan beliau ya, itu tentu diwarnai dari sebuah giroh yang ada di harokah. Nah harokah itu rata kritis ya, karena mengharokah itu orang yang kritis ya, kalau nggak kritis dia nggak. Beda yang latar belakangnya mungkin bukan dari harokah ya, dia biasanya cenderung lebih sosial, lebih semangat tetap ya, tapi dia cenderung tidak terlalu kaku ya, karena kalau di organisasi itu ya, karena yang namanya organisasi itu pasti punya doktrin ya, karena kalau nggak ada doktrin organisasi nggak berkembang ya kan gitu. Ini jadi masalah ketika kita aktif di sebuah organisasi, maka kita akan masuklah dalam sebuah pola organisasi yang dimana harus ada prinsip kan gitu. Prinsip harus dengan doktrin, karena nggak jalan. Yang namanya organisasi harus ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Semakin penting organisasinya, semakin tajam lagi doktrinnya, prinsip-prinsip yang ditegakkannya seperti itu. Jadi itu juga harus kita maklumin. Beda yang mungkin dia tumbuh Islam tanpa di dalam lingkaran organisasi yang mungkin dia lebih luas lah ya, lebih luas seperti itu kalau. Jadi sahabat-sahabat, tapi ya itu bagus juga membuatnya lebih kritis. Jadi lebih kritis itu membuat lebih produktif, lebih efektif ya. Itu seperti itu bisa kita banyak ya lihat ketika beliau mengkritisi daripada podcastnya yang mulia ya
guru kita Buya Arazi Hasim dengan saudara kita nih Deddy Kobuzer ya, di podcastnya beliau, di kanalnya beliau, channelnya beliau ya, tentang Palestina ya, Masya Allah. Tapi ya saya hanya mengingatkan saja, silakan saja saling mengisi, saling mengkritik, saling menasihati, tapi yang penting ukhuwah Islamiyah tetap dijaga, itu aja kalau saya. Silakan masing-masing menyampaikan ya sudut pandangnya masing-masing, kecerdasannya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Tetap jangan sampai kepada satu statement-statement yang bisa menimbulkan rusaknya ukhuwah Islamiyah. Itu aja intinya, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk kekritisan beliau seperti itu. Tapi yang paling lebih menarik lagi, beliau ini sangat produktif dalam karya tulis. Banyak karya-karya tulis beliau ya, tentang berhijab ya, yang menggugah kaum muslimin. Nah, ini. Dan bahkan sejarah beliau pun mulai dikenal ya. Nah, ini juga nih ya, kisah beliau nih yang mungkin saya agak kelewat karena asik terbawa dalam suasana pengalaman beliau bersama dengan ikhwah di Hizbut Tahrir ya. Nah, itu adalah sejarah ketika beliau berumah tangga ini nih ya, berumah tangga nih, balik lagi ke sini ya, kayak alur yang sebelumnya itu. Jadi tahun 2006 kalau nggak salah, insya Allah berarti masalah ya, beliau berumah tangga. Nah, ini beliau dalam keadaan bingung nih mau usaha apa ya kan. Semangat Islam udah menggebu-gebu, Islam semakin mendalam ya, otomatis kalau Islam udah mendalam ke dunia karir yang lain ya, yang sifatnya duniawi itu berkurang biasanya. Nah, udah nggak lagi deh tuh, nggak lagi bikin mood, nggak lagi bikin enak gitu. Mau menerjun Islam ya mungkin mau ngajar ya masih keterbatasan ilmu, atau mungkin juga keterbatasan latar belakang ya, ngaruh ya gitu. Tapi Allah memberi petunjuk ya kepada beliau, Masya Allah, ya Allah Karim. Malah justru beliau membuat tulisan tentang kisah-kisah beliau. Nah, ini justru inilah yang mengangkat beliau jadi orang tertarik, banyak ngambil pelajaran dari kisah-kisah. Jadi yang namanya mengajar, menyampaikan tuh nggak mesti nunggu jadi syekh dulu, nggak mesti nunggu jadi seorang yang wah punya gelar titel agama yang buareret, nggak penting. Sampaikan aja lah apa yang kebenaran yang kita tahu, perlu satu ayat, balighuni walau ayat, itu bisa bermanfaat buat umat. Allah itu lahir dari hati nurani kita, tulus ya. Dan situlah Ustadz kata, Ustadz Felix itu menulis kisah beliau. Dan itu wah ternyata Masya Allah tahun 2013 ya, gitu ya kalau dia salah itu. Disitulah mulai orang justru malah kagum, banyak tergugah ya kesadarannya dari kisah pengalaman beliau tersebut, wahai sahabat-sahabat. Jadi dengan karya tulis yang beliau buat itulah kemudian kaum muslimin banyak yang mengenal sosok daripada akhina Ustadz Felix, dan banyak yang tertarik, terinspirasi dengan kisah-kisah atau dengan buku yang dengan tulisan beliau. Beliau banyak dipanggil untuk ya ceramah, bedah buku ya, mengisahkan pengalaman beliau, hingga akhirnya masyhur lah sampai saat ini. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari beliau ya. Jadi kita juga sangat berterima kasih kepada beliau ya. Syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran kepada beliau yang sudah mau berbagi kisah pengalaman ya kepada umat ya, yang saat ini saya coba jadikan lagi sebagai ibroh ya. Mudah-mudahan beliau juga bisa memaklumi, mengikhlaskan hingga menjadi kebaikan kisah ini buat kita bersama dan keberkahan buat kita semuanya. Jadi perjalanan beliau mencari kebenaran ya, sampai perjuangan beliau mendalami kebenaran, kemudian memulai sebuah kehidupan ya, berumah tangga ya, yang dimana tentu yang sudah berbeda keyakinannya, gairahnya, motivasinya dan cita-citanya setelah beliau masuk
masuk ke dalam Islam dan berumah tangga dengan tanggung jawab ya, seperti itu. Dan akhirnya Allah memberikan petunjuk ya, dengan Allah angkat ya namanya dari hasil karya tulisnya yang sampai sekarang ini menjadi seorang dai yang masyhur, yang semuanya beliau sampaikan pada publik yang agar publik bisa mengambil ibrah pelajaran, dan termasuk kita pada saat ini seperti itu. Dan yang paling sangat berkesan buat saya adalah ya, di samping beliau orang yang sangat kritis ya terhadap keadaan umat. Nah ini beliau sangat kritis dengan keadaan umat ya. Terlebih-lebih dengan kondisi umat yang ada di Palestina ya, yang beliau sangat peduli perjuangkan nasib umat yang dalam keadaan masih mustadafin ya. Itu semangat beliau berjuang ya, membantu umat ya, seperti itu. Samping beliau juga seorang yang memiliki sebuah keyakinan yang kuat ya, agar manhaj ya Hizbut Tahrir ya, yang dengan kekhilafahannya bisa terwujud ya, bisa, tentu itu mendapatkan banyak tantangan ya, tantangan yang berat ya, banyak ya mengalami lah tekanan ya. Itu juga ada sebuah kisah yang diungkapkan beliau ketika beliau harus menjadi pembicara ya, yang akhirnya di-cut ya, itu beliau dengan penuh semangat ya sampai hari ini tetap istiqomah ya. Jadi semangat perjuangan beliau, kepedulian beliau terhadap umat, terhadap kaum muslimin ini kita bisa jadikan pelajaran yang sangat berarti ya, yang berharga. Kesabaran beliau menghadapi tantangan ya, ini juga sebuah pelajaran yang sangat-sangat berarti. Dan ada sebuah nasihat beliau yang sangat terkesan ya, yang mungkin perlu ya, yang kita jadikan bahan pelajaran. Mana beliau menasihati tentang orang yang benar-benar sakti, orang yang benar-benar terkabul, terwujud perkataan dan doanya. Yang umumnya kita di Indonesia ini lebih banyak masih percaya dengan ya orang yang sakti itu paranormal atau dukun ya, atau supernatural. Beliau menyindir nih, mengingatkan kita dalam sebuah keyakinan yang lebih baik lagi. Di nasihat beliau ada 3 orang yang paling sakti ya, tentunya setelah Rasulullah ya. Karena Rasulullah sudah nggak bisa lagi, harus di atas semuanya. 3 orang yang paling sakti, yang tidak akan tertolak, yang pasti terkabul doanya. Yang hampir ya mendekati 100% ya, seperti itu. Yaitu yang pertama adalah doa seorang ibu. Nah ini saya sahabat, jadi biarkan kepada kita, menasihati kita bahwa ibu itu sangat-sangat sakti, manusia paling sakti ya setelah Rasulullah ya, seperti itu. Yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu dengan syaratnya. Ini kita kadang-kadang kurang memperhatikan syaratnya. Jadi kita pilih itu, kalau seandainya kita ingin minta doa dari seorang ibu, datang kita pakai HP baru ya, atau beri hadiah lah, maksudnya begitu, sesuatu yang ibu itu senang, orang tua senang, ibu itu senang. Karena ketika dia senang, walaupun kita tidak minta, dia pasti mendoakan kepada kita. Jadi kita kan cuma mintanya aja, tapi memenuhi jalan bagaimana permintaan itu bisa keluar dengan penuh keridoannya, itu ya kita tidak sadari ya, ini. Jadi itu pasti dijamin ya, memang berat karena ya, syarat itu berat karena kita ya digoda oleh nafsu kita, seperti itu. Padahal kalau kita bisa mengambil hati ibu kita, itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Yang dinasihati oleh akhirnya Ustaz Felix itu sahih, itu sodakta, Masya Allah ya, tapi
memang berat ya, kita kadang-kadang sering lalai, sering ya mengabaikan syarat-syaratnya, yang dimana kita harus mengambil hati ibu kita harus berbakti dengan baik kepada ibu kita. Jadi jangan minta doanya aja gitu. Nah, jadi kesaktian seorang ibu itu udah memang paling sakti, udah nggak diragukan lagi itu, Masya Allah. Itulah benar-benar sebagaimana yang disampaikan Nabi ya kan, ya, yang orang yang harus kita berbakti, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah ya. Ya, kalau seandainya kita berbuat dosa-dosa yang sangat besar, akan mendapatkan laknat atau kutukan dari Allah. Alhamdulillah ya. Rasulullah mengatakan ibumu 3 kali, sahabat ya. Insya Allah udah paham lah. Kita kadang lalai dalam memenuhi syaratnya itu. Semua itu ada syaratnya, ada jalannya lah gitu. Jadi nggak mujuk-mujuk kita minta doa setiap hari, tapi kita nggak ada bakti, nggak ada nyenengin hati ibu ya, Masya Allah itu mah jauh panggang ya, tungku dari api dia. Nah, itu punduk merindukan bulan. Jadi bermimpi ya. Ini yang berat ini, saya sendiri ya mungkin nggak lulus ya untuk bakti ya, untuk bisa memenuhi syarat menjadi anak yang didoakan ibu ya dengan ridhonya itu, Masya Allah. Ini ini nasihat yang sangat terkesan dari Ustaz Felix kepada kaum muslimin ya, dari beberapa media yang disampaikan beliau. Jadi ini sangat besar kita jadikan pelajaran. Itu udah nggak diragukan lagi. Seorang ibu udah nggak perlu ragu lagi. Tinggal bagaimana usaha kita, upaya kita, perjuangan kita untuk mengambil hatinya. Karena itu syaratnya. Kalau itu tidak bisa, doa ibu pun juga ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibunya bermohon dengan sangat, ditahan sama Allah. Karena jikalau yang didoakan itu ya, anak yang tidak berbakti, begitu. Nah, ini harus kita perhatikan baik. Jadi harus ada balance, ada keseimbangan ya. Itu seperti itu. Aksi dan reaksi. Ini. Kalau kita bakti, walaupun kita nggak minta, itu pasti didoakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik, sangat menarik, Masya Allah. Setelah doa seorang ibu, maka yang kedua doa seorang istri. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang sangat banyak kaum muslimin, ikhwan ya, ikhwah kita yang khilaf ya, yang nggak ngeh gitu, nggak nyadarin betapa doa seorang istri itu, Masya Allah, begitu makbul ya setelah doa ibu kita. Kenapa ya? Karena tidak ada lagi orang yang dekat dengan kita, bercengkrama dengan kita, yang baik secara fisik dan hati dekat kepada kita, yang bersentuhan langsung dengan kita ya, dari hal yang besar sampai hal yang terkecil, yang tentu secara hati nurani dia begitu dekat dengan kita. Yang dia berbakti kepada kita, yang hampir sepenuhnya dirinya, waktunya yang dia baktikan kepada kita sang suami. Ini buat para suami ya, terbalik lagi buat para istri ya, tentu kepada suami begitu. Kan ini terbalik mengarahkannya kepada para ikhwan nih, para kaum pria. Ya, untuk wanita ya terbalik, tentu kepada para suaminya lah ya. Doa yang makbul, kesaktian yang sebenar-benar sakti itu ada pada suaminya. Begitu juga seorang suami ada pada istrinya. Karena seorang istri itu ada orang yang paling dekat dengan kita, yang tentu paling tulus menyayangi kita, mencintai kita, seperti itu. Walaupun belum mencintai, yang pasti dia menyayangi kita. Kalau dia belum sayang, pasti dia orang yang paling mengenal kita. Kalau tidak mengenal, dia orang yang paling dekat dengan kita, bercengkrama. Masya Allah. Jadi hujah yang mana lagi yang tidak meyakinkan kita bahwa dia adalah wanita yang paling sakti, yang paling didengar dan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita para suami tentunya. Tapi kita sebagai suami, ego kita, nafsu kita, setan juga kadang-kadang membuat kita lupa, lalai, khilaf, tidak menyadarinya. Astagfirullah. Mencurahkan perhatian kita, kasih sayang kita kepada istri kita, bersikap sebaik mungkin kepada istri kita, maka secara otomatis sang istri akan menjadi orang yang sakti buat kita.
yang doanya akan dikabulkan oleh Allah untuk kita. Baik sahabat-sahabat, ini nasihat dari Ustadz Felix. Ya, yang ketiga, setelah istri, beliau menasihati kita yang paling sakti adalah guru. Guru apa saja kata beliau, baik itu guru ngaji, baik guru sekolahan. Karena guru itu orang yang paling banyak berjasa dalam pembentukan diri kita. Gitu. Sama doanya gak perlu diminta saat kita berbuat baik kepada guru kita. Ya. Maka hatinya senang, hatinya ridho, maka dia pasti akan mendoakan kita, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada seorang guru sama seperti kepada seorang ibu, kepada seorang istri, tidak perlu harus minta-minta doanya. Minta boleh, wajar, itu etika, sopan santun, dan memang semestinya itulah adabnya kita meminta. Tapi yang membuat doa itu terkabul bukan karena sebab awalnya itu permintaan kita, tapi karena bakti kita, karena hormat kita, ya. Takzim kita kepada beliau itulah yang membuat beliau berdoa dengan tulus, dan itu akan diijabah Allah, dan melebihi kehebatan daripada orang-orang sakti yang sering disandarkan kepada paranormal, supranatural atau dukun. Wahai sahabat-sahabat, ini nasihat yang sangat berharga dari Ustaz Felix, ya, yang di samping beliau seorang yang peduli dalam kajian-kajian bersifat kebenaran, ketauhidan, dia juga sangat peduli dalam hal-hal masalah amaliyah. Jadi mulailah kita jaga silaturahmi kita pada guru kita. Kita lakukan adab yang baik, ya. Tunjukkan rasa hormat kita. Takzim kita, ya, rasa mengagungkan, rasa hormat itu, dan bakti kita. Nah, itu juga kalau kita takzim, ya, nah, kalau kita ada takzim itu pasti kita akan bakti, akan berbuat baik pada guru kita. Seperti itu, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah di mana saja berada. Nah, ini nasihatnya beliau yang ketiga. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain bisa kita ambil dari apa yang disampaikan dan ditampilkan oleh Ustadz Felix. Ya, pada kesempatan ini sedikit saya ulas, saya ungkapkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibroh, pelajaran yang baik buat kita bersama, dan sekaligus menyambung tali silaturahmi saya sama aktivis di dalam Islam. Sebagai penutup, sahabat-sahabat semuanya, itu sebagian besar ya kisah-kisah beliau yang banyak ditulis, ya, disampaikan di media sosial. Yang kesempatan ini saya coba rangkum, saya sampaikan kembali untuk mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi berkah buat kita bersama. Sebagai, ya, untuk saling mengingatkan, ya, khusus ya kepada akhina Ustadz Felix. Ya, pertama, ya, karena kita sama muslim, ya, sudah semestinya kita saling mengingatkan, saling menasehati, ya kan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Itu adalah merupakan sebuah tradisi, ya, sebuah adab, ya, akhlak yang baik di dalam Islam. Itu, ya, dimana beliau adalah seorang mubaligh dai yang banyak memang mengingatkan kita, ya, tentang perlunya logika, akal, ya, agama harus masuk akal, harus betul, itu sangat betul sekali. Karena Islam adalah merupakan agama yang sangat logis dan sangat saintis. Nah, ini dibandingkan agama-agama yang lain, ya, seperti itu. Dan ini pula yang banyak disampaikan untuk meningkatkan kualitas kecerdasan umat, dan itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, agar umat Islam itu harus menjadi umat yang cerdas, yang produktif, yang, ya, berilmu, talabul ilmi faridatun alal muslimin wal muslimat, yang menuntut
ilmu ya wajib ya, baik ilmu agama yang utama, kemudian lanjut lagi ilmu-ilmu yang lain, ilmu ya keduniawian lah, seperti itu dalam masuk di dalam agama itu. Ya. Akan tetapi juga jangan lupa yang ingin saya ingatkan, agama itu juga tidak hanya mengandalkan akal, tidak mengandalkan logika, tapi juga mengandalkan bukannya kecerdasan ya, intelektual ya, tapi juga berlandaskan kecerdasan spiritual, hati nurani atau rohani. Ini juga harus diseimbangkan antara kecerdasan akal dan kecerdasan rohani. Pendalaman rohani harus juga diseimbangkan. Jadi dua sayap, kanan dan sayap kiri seimbang, sehingga terbangnya menuju kepada Allah itu seimbang. Itu juga perlu didalami. Karena pendalaman rohani itu lebih luas dari pendalaman akal atau logika. Ini juga perlu biar ada keseimbangan antara kecerdasan, ketegasan, dan keberanian serta dengan kelembutan, kepekaan, dan ketajaman rohaninya, sehingga timbullah keseimbangan seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lebih saling menghargai, memahami setiap perbedaan-perbedaan yang terus berkembang warna-warninya di dalam Islam ini, baik di kalangan perbedaan di para tokoh agama, ulama, ataupun di umat yang memiliki perbedaan-perbedaan manhaj, fikroh, ataupun organisasi. Nah, ini kita harus lebih bijak, lebih lebih luas lagi, dan ini memerlukan kelembutan hati, ketajaman mata hati. Karena kalau mengandalkan ketajaman logika saja, yang ada hanya akanlah merupakan perdebatan, adu argumentasi dan kecerdasan. Sedangkan kecerdasan hati ya, nah, tentu sangatlah halus dan lembut, wahai sahabat akhina Felix ya. Nah, ini mudah-mudahan Allah melembutkan, semakin mendalami ya kualitas kerohaniannya, keimanannya, ketakwaannya ya, hatinya ya, oleh Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian ya, karena memang aktivis harokah itu memang cenderung lebih meningkatkan kajian-kajian kualitas daripada kecerdasan pikirannya ya, materinya lebih banyak mengarahnya seperti itu. Dan biasanya setiap organisasi memang cenderung memiliki doktrin masing-masing atau memiliki prinsip-prinsip masing-masing yang tegas agar dia bisa tetap selalu eksis di dalam organisasinya atau harokahnya atau manhajnya. Ini salah satu kelebihan dan kelemahan dari sebuah organisasi. Itu perlu, karena tidak mungkin kita berjuang, kita meningkatkan tanpa sebuah kebersamaan, sebuah organisasi, sebuah wadah yang terorganisir. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan perjuangannya mendapatkan ya, bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap terus berkarya. Ya, yang banyak berinspirasi kepada umat, pencerahan kepada umat. Sehingga Islam semakin lebih kuat ya. Islam menjadi ya'lu wala yu'la alaih. Amin ya Allah. Pada penyampaian ini sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya jika ada hal yang salah, keliru ya, khilaf kepada akhina Ustaz Felix, keluarga, dan juga jamaah ya, para ya pecinta lah ya akhirnya Ustaz Felix ya, itu semua semata-mata karena keterbatasan fakir sebagai insan, jadi mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat ya buat pribadi fakir dan juga untuk kita umat Islam ya umumnya, sahabat-sahabat di mana saja semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pelajaran ya, sebuah ya
media yang baik lah, mengisi kekosongan waktu ya, sambil kita sama-sama ya belajar, sama-sama saling mengambil kisah-kisah menarik ya dari sahabat-sahabat yang ada saat ini, para tokoh-tokoh umat Islam yang saat ini saya lagi banyak menampilkan tentang tokoh-tokoh Islam yang dari agama lain ya, atau mualaf yang masuk Islam ya, seperti itu. Walaupun sampai udah seorang muslim yang betul-betul sangat ya, kuat keimanan dan keagamaannya serta karyanya, masya Allah. Mudah-mudahan tetap diberi istiqomah oleh Allah, dilindungi dirinya ya, keluarganya ya, seperti itu, dan tetap terus berkarya ya, buat kepentingan umat Islam dan untuk izzatul Islam ya. Mudah-mudahan tetap sambung tali silaturahmi kita ya. Untuk doa ya, dalam dukungan ya, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi utlubu afwah, saya mohon maaf ya, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya buat seluruh sahabat-sahabat nih yang udah support partisipasi di channel ini ya, yang berkaitan dengan beragama Jalan Kongyani ya. Mudah-mudahan sambung silaturahmi juga nih sahabat-sahabat semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya, ada baik, aman semuanya, kita bisa terus mengisi waktu-waktu kita, hidup kita yang di zaman yang sama, di waktu yang sama ini dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Artinya menjadi sebuah hal yang menyenangkan, mengembirakan buat kita di kehidupan di alam yang berikutnya. Ya, sekali lagi, maaf minkum, jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.